John keluar dan membawa sebuah basoka. Jane yang melihat itu langsung menembaknya karena tidak tahu kalau itu adalah suaminya. Untungnya John memakai rompi anti peluru dan langsung menyerang balik dengan basokanya. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre action komedi yang dibintangi oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie. Film ini berkisah tentang dua orang pembunuh bayaran yang menikah dan tidak tahu identitas masing-masing. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama John Smith yang sedang nongkrong di bar. Tapi tiba-tiba polisi datang untuk mencari seorang turis yang sedang sendiri karena merupakan seorang tersangka peledakan sebuah bom. Di saat bersamaan muncul seorang wanita bernama Jane yang juga sedang sendiri. Karena tidak mau dicurigai mereka berpura-pura sebagai pasangan. Setelah kejadian tersebut mereka pergi berkencan. Mereka berdansa, minum-minum dan diakhiri dengan ase melehoi. Lalu setelah itu mereka pergi berjalan-jalan dan mencoba bermain game tembak-tembakan. Awalnya Jane berpura-pura menembak asal-asalan agar meleset biar tidak dicurigai. Lalu gantian John yang menembak 10 sasaran dan hanya satu yang meleset. Jane yang kesal melihat John yang pamer mengambil senjata itu dan menembak semua target dengan tepat sasaran. John bercerita kepada sahabatnya bahwa dia akan menikah dengan Jane. Meski belum genap 2 bulan mereka berpacaran tapi mereka merasa sangat cocok dan ingin membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Setahu John, Jane bekerja sebagai ahli server. Dan yang Jane tahu kalau John bekerja sebagai kontraktor besar. 6 tahun kemudian mereka sudah menjadi keluarga kaya raya dan dikenal banyak orang dengan nama keluarga Smith. Mereka pun berangkat kerja dan selalu pulang jam 7 malam untuk makan malam bersama. Suatu malam mereka pergi keluar karena ada pekerjaan tambahan. Tapi ternyata mereka berdua berbohong. John pergi ke sebuah bar. Dan Jane pergi ke hotel. John berpura-pura mabuk agar bisa bergabung ke tongkrongan pemain poker. Lalu tiba-tiba seorang pria masuk ke sana dan John langsung menembaki mereka semua. Di sisi lain Jane yang di hotel langsung masuk ke sebuah kamar dan membuka bajunya. Tapi tiba-tiba, ternyata mereka berdua merupakan pembunuh bayaran yang sedang menjalankan misi. Setelah misi selesai mereka langsung pulang ke rumah karena tetangga mereka sedang mengadakan pesta pada malam itu. Di rumah mereka ternyata mereka mempunyai ruang rahasia masing-masing. Jane menaruh barang-barangnya di dalam oven sedangkan John menaruhnya di gudang dan hanya bisa dibuka dengan sandi tertentu saja. Dan juga kantor mereka hanya sebagai kedok saja untuk menjalankan misi mereka. John mendapatkan misi baru untuk membunuh seorang pria bernama Benjamin. Dan Jane juga mendapatkan misi yang serupa. Mereka diminta agar membunuh Benjamin sebelum melintasi perbatasan. Jane pun menunggu di lokasi yang sudah ditentukan dan juga sudah memasang jebakan untuk membunuh targetnya. Tapi tiba-tiba John datang dan tidak sengaja merusak jebakan yang sudah dibuat Jane. John keluar dan membawa sebuah basoka. Jane yang melihat itu langsung menembaknya karena tidak tahu kalau itu adalah suaminya. Untungnya John memakai rompi anti peluru dan langsung menyerang balik dengan basokanya. Misi mereka gagal dan target berhasil lolos. Setelah itu mereka mencari identitas satu sama lain untuk dibunuh karena menyebabkan kekacauan tadi. John menemukan petunjuk dan sampailah dia di sebuah perusahaan yang ternyata CEO-nya adalah istrinya sendiri dan disitulah John tahu identitas istrinya yang sebenarnya. Begitupun dengan Jane yang juga mengetahui identitas suaminya dari rekaman yang sempat terekam pada misi kemarin.
Dan saat malam tiba seperti biasa mereka makan malam jam 7. Tapi karena saling curiga John menyimpan sebuah pisau di dalam jasnya, begitupun dengan Jane. John berdiri dan menuangkan anggur untuk Jane. Lalu pura-pura menjatuhkan botolnya untuk mengetes kemampuan Jane. Melihat itu John langsung mengambil senjatanya dan Jane langsung kabur menggunakan mobil karena merasa sudah ketahuan. John langsung mengejar Jane dan tidak sengaja menembak mobilnya. Jane mengira kalau John ingin membunuhnya dan langsung menabrak John. John berusaha masuk ke mobil itu untuk menjelaskan, tapi Jane malah melompat dari mobil tersebut dan pergi meninggalkan John. Mereka mendatangi sahabatnya untuk curhat dan para sahabatnya berkata kalau hubungan mereka harus berakhir. Keesokan harinya Jane dan timnya datang ke rumah untuk mengecek apakah ada yang mencurigakan di rumah tersebut. Beberapa saat kemudian John datang dan mengecek gudang tempat dia menyimpan senjatanya. Dan ternyata sudah ambil semua oleh Jane. Karena kesal John langsung mendatangi markasnya Jane, tetapi ternyata Jane sudah tahu akan hal tersebut dan langsung kabur. John terus mencari markas baru Jane dan mendapatkan sebuah petunjuk. Dia pun langsung mendatanginya, tapi ternyata Jane juga sudah tahu akan kedatangan John. Jane mengancam akan menjatuhkan lift yang John naiki. Tapi John semakin menantang Jane untuk menjatuhkan lift tersebut karena John berpikir bahwa Jane tidak akan tega membunuh suaminya. Jane menggertak John dengan menghitung mundur. Tapi belum selesai hitungan, salah satu anggota Jane malah langsung menekan tombol yang membuat lift itu jatuh dan meledak. Jane yang panik langsung keluar untuk mengecek ke lokasi. Tapi ternyata John tidak berada di lift tersebut, melainkan di sebelahnya dan dia juga sudah menyadap CCTV. Jane yang merasa bersalah mendatangi restoran tempat John melamarnya. Terlihat Jane seperti menyesal dan meneteskan air mata karena mengira John sudah meninggal. Namun tiba-tiba John muncul di belakangnya. Dia meminta cerai karena menganggap Jane ingin membunuhnya. John mengajak Jane berdansa. Saat berdansa mereka berdua berpikiran jika pernikahan mereka hanyalah penyamaran saja. Jane menempelkan bom di jaketnya John dan langsung kabur dari sana. John mengejar Jane sambil terus menelponnya. John bertanya tentang pernikahan mereka, apakah Jane benar-benar mencintai John. Tapi Jane menjawab jika John hanyalah sasarannya. John langsung berpikir jika dia hanya dianggap sebagai misinya Jane saja. Padahal Jane juga sangat mencintai John. Dia salah cewek, emang suka ribet. Dan perang mereka terus berlanjut. Hey John. Hey Bill. John masuk lewat belakang dan langsung mengambil pistol yang sudah dia simpan. Lalu saat dia mengecek rumah tiba-tiba. You still alive, baby? Setelah semuanya, di saat-saat terakhir mereka menyadari kalau mereka memang saling mencintai dan adegan yang ditunggu-tunggu penonton terjadi juga. Is everything okay? We heard an awful ruckus. Yeah, couldn't be better. Beberapa saat kemudian mereka berdua menjadi buronan organisasi mereka sendiri. Mereka yang baru siap asemelehoy tiba-tiba diserang oleh segerombolan orang. Mereka langsung turun ke ruang basemen untuk mengambil perlengkapan.
Lalu tiba-tiba sebuah granat jatuh ke arah mereka dan John malah menendang granat tersebut ke arah bensin. Dan hancurlah rumah mereka. Mereka pun kabur dengan menggunakan mobil tetangga dan dikejar oleh 3 mobil musuh. Di dalam mobil akhirnya mereka jujur satu sama lain. Jane ternyata tidak pernah memasak. Masakan yang di rumah ternyata karyawannya yang buat. Dan John ternyata dulu pernah menikah. Was married once before. Are you out of your mind? What is wrong with you? You're what's wrong with Dan mereka pun menghancurkan mobil satu persatu. Setelah itu mereka pun menemui Eddie sahabatnya John untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Eddie mengatakan bahwa mereka sudah dikeluarkan dari kedua organisasi tempat mereka bekerja. Dan demi keamanan kedua organisasi tersebut mereka harus dilenyapkan agar informasi dari dalam tidak bocor. Setelah itu Jin mendatangi sahabatnya untuk menanyakan di mana target yang mereka buru hari itu. Karena kemungkinan si Benyamin itu tahu sesuatu. John langsung menerobos gedung federal untuk menculik Benyamin. Setelah berhasil membawanya pulang, John langsung bertanya kenapa bos mereka ingin mereka berdua membunuh Benyamin. Benyamin langsung menjawab kalau dia hanyalah umpan agar John dan Jane saling membunuh satu sama lain. Karena pernikahan mereka sudah diketahui sejak lama. Dan ternyata ikat pinggang Benyamin sudah dipasangi alat pelacak. Lalu pasukan gabungan langsung menyerbu mereka tapi mereka sudah duluan bersembunyi di dalam gorong-gorong. Di situ mereka sepakat jika akan melawan organisasi mereka sendiri agar tidak terus-terusan diburu. Mereka pun masuk ke dalam toko dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Tak lama kemudian pasukan yang mengetahui kalau mereka di dalam toko langsung masuk ke dalam. Satu persatu pasukan dilumpuhkan. Baku tembak terus terjadi dan berhasil memojokkan mereka ke sebuah ruangan kecil. Tapi dengan plot armor yang kuat dari sutradara mereka pun keluar dan menembaki semua musuh yang ada di sana. Mereka menang dan film pun berakhir. Bagi kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video.